karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Demikian firman Tuhan. Mendekatkan diri pada kasih karunia Allah. Nas ini merupakan nasihat dari Paulus supaya setiap orang bertekun di dalam imannya. Orang yang bertekun dalam imannya memposisikan dirinya seperti seorang anak yang patuh kepada ayahnya, yang adalah orang tuanya yang mendidiknya. Ini adalah gambaran dari bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai anak dan Tuhan itu sebagai pendidik atau penuntun kehidupan kita. Sebagai anak, janganlah anggap enteng pada didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Cara Tuhan mendidik selalu berbingkai dengan kasih sayang, selalu berbingkai dengan kasih karunia. Maka selalulah latih dirimu untuk tetap berada di dalam kasih karunia Allah. Dekatkan dirimu pada kasih karunia Allah, sebab kasih karunia Allah membawa keselamatan. Jika kita menjauhkan diri kita dari kasih karunia Allah, sudah pasti kita akan mendapatkan bahaya, karena tidak ada keselamatan dari manapun kecuali dari Dia yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Firman Tuhan pada saat ini juga merupakan peringatan kepada setiap orang Kristen, agar janganlah kiranya hidup dengan menjauhkan diri dari kasih karunia. Tetaplah berjaga-jaga, karena di sekeliling kita banyak rayuan yang membuat kita terpengaruh untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Orang yang hidupnya menjauh dari kasih karunia Allah adalah orang yang dengan sengaja keluar dari lingkaran kebaikan Allah di dalam hidupnya. Kalau ada orang Kristen sengaja menjauhkan dirinya jauh dari kasih karunia Allah, maka dia sedang menjauhkan dirinya dari semua kebaikan yang ditawarkan oleh Allah dalam hidupnya sehari-hari. Meski kita tahu kasih karunia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Setiap pagi Allah menawarkan dan menyediakan kebaikan kepada kita, kepada orang-orang yang mencari Dia. Sudah pasti yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah tidak akan mau menerima kebaikan Allah, kemurahan Allah di dalam hidupnya. Jangan tolak kebaikan Tuhan, karena kepahitan akan mengikutimu bila engkau menolak kasih karunia-Nya. Dan bahkan bila engkau menolak kasih karunia Tuhan, maka akan tumbuh akar yang pahit yang dapat menimbulkan kerusuhan
dan yang mencemarkan banyak orang. Inilah bahaya dari orang-orang yang menjauh dari Tuhan. Kepahitan hidup yang dia alami juga dapat menyusahkan orang lain. Orang Kristen yang hidupnya menyimpan akar pahit akan cenderung menjadi troublemaker, pembuat masalah untuk orang lain. Maka jangan mencemarkan orang lain hanya karena kita hidup dalam keberdosaan. Namun hanya dengan kasih karunia Allah, engkau akan mengalami pembaharuan. Hidupmu akan aman dan tentram, dan tetaplah miliki sikap seperti Maria yang duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan, agar kita tetap dekat dengan kasih karunia Tuhan. Setiap hari kita harus memiliki waktu khusus bagi Tuhan. Kita juga tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, agar imanmu bertumbuh dan engkau dilatih melakukan kebaikan yang didorong oleh kasih karunia. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman-Nya. Horas.